Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-14, Mas Mbak semua, ya. Di mata kuliah perilaku organisasi pada tanggal 23 April, Mas Mbak semua. Di sini kita akan membahas materi tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Nah, Mas Mbak semua, ini nanti kita akan membahas dari pengertian kekuasaan apa ya, kemudian dari strategi kekuasaan juga seperti itu ya. Mas Mbak semua, yang terutama kita sebagai manusia yang dikenal sebagai Homo homini socius itu memiliki kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan dan keinginan untuk berkumpul serta berinteraksi dengan sesamanya. Dalam tataran formal, aktivitas berkumpul dan berinteraksi ini dapat disebut berorganisasi. Hal ini sejalan dengan buah pikiran Menzies Sin dan von Gielnow ya, yang mengemukakan bahwa dalam organisasi individu-individu yang unik itu berkumpul, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Keunikan individu yang beragam inilah yang kemudian memunculkan hal-hal yang penting di dalam organisasi, seperti kekuasaan, politik, dan konflik. Mas Mbak semua, manusia itu sebagai Homo homini socius ya. Nah, ketika kita itu di dalam organisasi ya berkumpul ya, aktivitas itu berkumpul, kemudian dengan keunikan individu itu pasti akan memunculkan ya di dalam organisasi itu nanti adanya kekuasaan, politik, dan konflik ya. Kemudian kita harus tahu dulu Mas Mbak semua apa yang dimaksud kekuasaan. Kita lihat di dalam kekuasaan dalam organisasi ya. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim atau organisasi untuk memengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang ya. Jadi Mas Mbak semua, yang perlu Anda ketahui bahwa di sini ketika kekuasaan itu ya tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang ya, tetapi potensi untuk mengubah seseorang. Ini menurut Menzies Sin dan von Gielnow ya. Lebih jauh lagi, kedua ahli ini menjelaskan bahwa kekuasaan mensyaratkan ketergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Inilah Mas Mbak semua yang dinamakan kekuasaan dalam organisasi, di mana kekuasaan ini adalah kapasitas seseorang ya. Tim atau organisasi pastinya untuk memengaruhi orang lain. Nah, kekuasaan itu pastinya identik dengan memengaruhi yang lain ya, yang lain ya orang lain seperti itu. Dan pastinya di sini berkuasa itu dianggap sangat penting karena pastinya merasa ada yang di bawah kendali ya, pastinya di pihak yang memiliki kekuasaan gitu. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan non-resiprokal antara dua orang atau lebih. Non-resiprokal ini ya, di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kuasa yang dimiliki oleh individu yang satu dan individu yang lain. Dengan kata lain, dua pihak yang memiliki hubungan non-resiprokal mungkin saja tidak memiliki kekuasaan yang sama di dalam wilayah yang sama ya.
Mas Mbak semua, di mana non resiprokal ini adalah ketidakseimbangan kekuasaan yang dimiliki oleh individu satu dan individu yang lain ya. Kemudian kita lihat dari Thomas ya. Thomas dan Saint dan F ya Van Gielnow ini mengemukakan bahwa 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi itu ada legitimate power, reward power, churchive power, expert power, dan reference power. Kita lihat dari pengertian yang pertama, Mas Mbak semua, legitimate power ya. Di sini merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu itu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimate power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya ya. Inilah legitimate power Mas Mbak semua. Kita lihat reward power ya. Reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Seorang manajer itu dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, member bonus atau member hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Sebaliknya, seorang bawahan dapat memberikan umpan balik atas kerja atasannya. Ya, Mas Mbak semua, bahwa reward power ini pastinya ya diberikan oleh manajer untuk bawahannya. Itu pastinya kaitannya dengan ya adanya member bonus atau member hak berlibur. Nah, karena pastinya untuk bawahannya itu karyawan tersebut bisa mencapai target kerja tertentu ya. Nah, kita lihat setelah Anda mengerti dari legitimate power, reward power, kita lihat dari churchive power. Churchive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contoh churchive power adalah seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasi. Ya, inilah churchive power Mas Mbak semua. Kemudian kita lihat dari expert power ya. Kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya ya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Inilah expert power Mas Mbak semua. Pastinya kekuasaan ini berhubungan dengan kemampuan dan keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh individu tersebut ya. Setelah Anda mengetahui dari legitimate power, reward power ya, churchive power, expert power Mas Mbak semua, kita tahu dari sini maka kita akan mengetahui referent power ya. Referent power adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi referent power ini memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Namun secara faktual, referent power itu memang ada di dalam kehidupan berorganisasi. Di banyak perkampungan di Indonesia ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma. Hal itu merupakan contoh yang nyata dari referent power. Mas Mbak semua, setiap pemimpin ya, setiap orang yang berkuasa itu pastinya ya punya power ya, punya kekuasaan, itu harus juga
memiliki karisma ya, karena memang karisma ini susah untuk diukur, tetapi memang nyata adanya seperti itu ya. Susah untuk diukur seberapa karisma seseorang itu, tetapi pastinya ya ada di dalam seorang yang berkuasa atau pemimpin seperti itu ya. Kita lihat dari politik dalam organisasi. Politik organisasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, ya. Sedangkan menurut MC Sin bahwa politik organisasi itu terkait erat dengan taktik organisasi. Menurut kedua pakar ini, politik organisasi adalah perilaku yang dianggap oleh orang lain sebagai taktik yang menguntungkan diri sendiri dengan mengatasnamakan organisasi. Taktik tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan organisasi. Mas Mbak semua, bahwa di dalam politik organisasi ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi. Kemudian politik organisasi itu tumbuh subur dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada saat kurangnya sumber daya manusia. Sangat mungkin ada individu-individu yang mempertahankan satu posisi atau jabatan di organisasi. Secara faktual, politik organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang tabu bagi orang-orang tertentu. Hal ini merupakan imbas dari berkumpulnya banyak individu di dalam organisasi. Semakin banyak individu di dalam organisasi, semakin banyak pula tarik-menarik kepentingan di dalam organisasi tersebut. Inilah Mas Mbak semua, kita lihat secara faktual ya politik di dalam organisasi ya. Kemudian setelah Anda mengetahui ini, maka kaitannya dengan politik dalam organisasi kita lihat dari strategi kekuasaan Mas Mbak semua. Strategi kekuasaan kita lihat dari tahap yang pertama, yaitu atasan dan bawahan itu harus saling berupaya menciptakan saling pengaruh-mempengaruhi ya. Antara atasan dan bawahan itu harus saling berupaya menciptakan saling pengaruh-mempengaruhi. Atasan harus bisa mempengaruhi bawahannya ya. Kemudian bawahannya harus juga bisa mempengaruhi atasannya. Kaitannya pastinya untuk karena seorang pemimpin, atasan itu pastinya harus bisa mempengaruhi karyawan atau bawahannya. Kemudian tahap yang kedua itu adalah atasan dan bawahan itu saling berupaya menciptakan rasa ketergantungan, di mana atasan dan bawahan ini harus benar-benar dia itu menciptakan rasa ketergantungan, di mana ketika atasan ini bisa memengaruhi bawahannya, pastinya bawahannya pun ini juga akan sangat mempengaruhi atasannya. Nah, inilah menciptakan rasa ketergantungan, di mana rasa ketergantungan ini pastinya kaitannya dengan organisasi. Tahap ketiga itu tercipta sistem kepatuhan dan loyalitas ya. Kemudian tahap yang keempat, jika gagal atau tidak terjadi kepatuhan atau ketidakloyalitasan, maka dipergunakan otoritas atau kewenangan kekuasaan sebagai bagian perilaku politik. Inilah Mas Mbak semua di dalam strategi kekuasaan. Kita lihat dari tahap yang pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Kemudian kita lihat juga dari taktik kekuasaan. Cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan itu menjadi tindakan yang spesifik itu adalah Mas Mbak semua, kita lihat paling populer itu ketika manajer memengaruhi atasan, itu kita lihat dari penalarannya, koalisinya, persahabatan, tawar-menawar, ketegasan, otoritas atasan. Kemudian ketika manajer memengaruhi bawahan, ini juga sama Mas Mbak semua, kalau penalaran sama. Koalisi kalau untuk bawahan itu adalah ketegasan.
Kemudian persahabatan sama antara atasan dan bawahan. Tawar-menawar untuk yang atasan, bawahan adalah koalisi. Kemudian atasan ketegasan. Kemudian bawahan tawar-menawar. Ya, otoritas atasan bagi atasan, otoritas atasan juga sama. Kemudian kalau untuk atasan tidak ada ya. Kemudian untuk bawahan ada sanksi. Inilah Mas Mbak semua di dalam taktik kekuasaan, cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik ya. Kemudian untuk penalaran Mas Mbak semua, pengertian penalaran itu menggunakan fakta dan data untuk membuat penyajian gagasan yang logis atau rasional. Persahabatan menggunakan sanjungan, rendah hati sebelum mengajukan permintaan. Koalisi itu mencari dukungan yang lain untuk mendukung permintaan. Tawar-menawar, melakukan perundingan lewat pertukaran manfaat atau kepentingan. Kemudian untuk ketegasan, menggunakan aturan sebagai dasar kepatuhan. Otoritas lebih tinggi, sanksi, ya inilah Mas Mbak semua ya pengertian dari taktik tadi ya. Kemudian kita lihat dari politik. Politik adalah kekuasaan dalam tindakan, adalah fakta kehidupan dalam organisasi. Ya, bahwa politik itu sebenarnya juga kita lihat dari kekuasaan. Kekuasaan itu merupakan fakta kehidupan dalam organisasi. Penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasional tidak bersanksi. Ya, inilah Mas Mbak semua kaitannya dengan pengertian politik. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui pengertian dari politik, kita lihat dari contoh perilaku politik. Ya, contoh perilaku politik ini menahan informasi utama dari pengambil keputusan. Jadi ketika kita mengikuti di dalam organisasi, pastinya perilaku politik ini kaitannya menahan informasi utama itu sangat dipentingkan Mas Mbak semua. Penyebaran desas-desus ini ya. Kemudian pembocoran informasi rahasia mengenai kegiatan informasi ke media massa tidak boleh ya. Kemudian mengeluh kepada penyelia, membangun koalisi, melaksanakan aturan secara berlebihan. Perilaku politik tidak sah yang melanggar aturan yang tersirat dari aturan permainan. Nah, kita lihat Mas Mbak semua dari taktik memainkan politik dalam organisasi. Meningkatkan ketidakmampuan atau alternatif pengganti. Meningkatkan kedekatan dengan pemimpin, manajer yang berkuasa, membangun koalisi, konspirasi, dan kooptasi, memengaruhi proses pengambilan keputusan, ya, mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar, menyalahkan atau menyerang pihak lain dengan isu atau penciptaan opini, memanipulasi informasi, menciptakan dan menjaga image yang baik atau terpuji. Mas Mbak semua di dalam taktik memainkan politik dalam organisasi, inilah biasanya Mas Mbak semua yang sering Anda dengar ya, yang Anda sering ketahui. Bahwa pastinya kaitannya mempengaruhi proses pengambilan keputusan, memanipulasi informasi, inilah taktik memainkan politik dalam organisasi. Kemudian setelah Anda mengetahui taktik dalam berorganisasi, kita lihat dari definisi kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan aktivitas mempengaruhi orang-orang yang berusaha mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Pengaruh antar pribadi yang dilakukan dalam suatu situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi pada pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Inilah Mas Mbak semua definisi dari kepemimpinan
ya, kepemimpinan, kekuasaan ya. Kekuasaan pastinya tadi kaitannya bisa mempengaruhi orang lain, Mas Mbak semua, kaitannya atasan dan bawahan itu harus saling mempengaruhi. Kemudian definisi dari kepemimpinan ini bahwa pastinya aktivitas yang mempengaruhi orang-orang yang berusaha mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Nah, setelah Mas Mbak semua mengetahui ya kaitannya dengan kekuasaan, kaitannya dengan tadi ya strategi kekuasaan, kemudian tipe-tipe kekuasaan, Mas Mbak semua silahkan menjawab pertanyaan di bawah ini. Anda jawab dengan baik dan benar ya, dikerjakan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 5 tipe kekuasaan. 2. Jelaskan tahapan strategi kekuasaan. Mas Mbak semua, jangan lupa untuk Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-14 ini ya. Terima kasih atas perhatiannya Mas Mbak semua. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.